Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asmui selaku dosen pengampu mata kuliah Orientalisme dan Oksidentalisme. Baiklah, di video hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan Bapak kepada mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 kelas A sebagai ujian tengah semester. Pertanyaan pertama adalah, mengapa para cendekiawan muslim pada fase keempat banyak mengadopsi kajian orientalis terhadap kajian Islam? Yang pertama, karena kajian orientalis dianggap lebih objektif dan masuk akal. Yang kedua adalah karena kajian orientalis tersebut dianggap membawa pembaharuan. Nah, mengapa pandangan ini bisa ada gitu kan? Nah, ini kan disebabkan karena ulama tradisional telah gagal menyelami kekayaan khazanah intelektual keislaman secara komprehensif, kreatif, apresiatif, sehingga kehilangan daya kritisnya dalam menghadapi teori-teori yang datang dari orientalis barat. Nah, yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan metode studi oksidentalisme. Nah, yang pertama yaitu metode. Metode yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, lalu yang kedua yaitu studi. Studi adalah telaah atau kajian ilmiah. Dan yang ketiga adalah oksidentalisme. Oksidentalisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu Oksiden, yang artinya dunia barat, negeri barat. Sehingga metode studi oksidentalisme dapat dimaknai sebagai cara yang digunakan untuk mengkaji hegemoni keilmuan barat dengan segala aspeknya. Lalu yang kedua adalah pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan metode studi orientalisme yang dibangun atas dasar elemen-elemen pokok pandangan hidup barat modern dan postmodern. Sebenarnya saya kurang memahami terhadap pertanyaan ini, namun saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pemahaman saya. Yang pertama yaitu pandangan hidup barat yang modern. Nah, istilah modern dan postmodern merupakan suatu nama periodisasi. Nah, di mana menurut pandangan hidup barat yang modern, kebenaran suatu ilmu, sesuatu dapat dikatakan benar ketika sesuai dengan konsensus atau aturan yang berlaku di dunia modern, yaitu rasional dan objektif. Nah, modernisme ini berkembang dengan ditandai oleh adanya paham rasionalisme, materialisme, dan kapitalisme yang didukung dengan perkembangan teknologi serta sains, menimbulkan disorientasi moral keagamaan dengan runtuhnya martabat manusia. Nah, jadi suatu ilmu dapat dikatakan benar apabila sesuai dengan sesuatu yang dapat dilihat atau sesuatu yang memiliki wujud, sehingga pada pandangan hidup yang modern ini mengenyampingkan spiritual dan kepercayaan agama, karena atau yang disebut dengan mengenyampingkan sesuatu yang bersifat metafisika yang tidak dapat dibuktikan atau yang tidak nyata. Nah, sedangkan postmodernisme lahir sebagai kritik atas teori-teori yang dikembangkan oleh pandangan hidup yang modern. Nah, pandangan hidup yang postmodernisme bersifat relativisme.
Maksudnya bahwasanya seperti ini istilahnya, kebenaran bagiku belum tentu menjadi kebenaran bagimu, dan kebenaran bagimu belum tentu menjadi kebenaran bagiku. Nah, maksudnya tidak ada kebenaran yang mutlak seperti yang telah dikembangkan oleh teori-teori yang ada di periodisasi modern. Lalu lanjut yang keempat, yaitu bagaimana konsep kebahagiaan di dalam Islam. Nah, dikutip dari Imam Al-Ghazali bahwasannya kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat, dan itu adalah menurut Islam. Kebahagiaan menjadi tujuan setiap manusia, baik itu muslim maupun non-muslim. Kebahagiaan adalah suatu perasaan damai, tenang, dan tanpa masalah, tanpa gangguan dan lain sebagainya. Namun kebahagiaan yang paling tinggi yaitu ini menurut Imam Al-Ghazali bahwasanya kebahagiaan tertinggi adalah ketika kita melihat Tuhan kita, ketika tidak ada lagi ketika tidak ada halangan lagi antara seorang hamba dan Tuhan ketika bertemu. Nah, ya Allah digigit. Jadi dalam keislaman mungkin sekian dari jawaban saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.